Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah itu kata Nabi sunnahku. Barang siapa yang tak ikut sunnahku, yang tidak melakukan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Bapak Ibu, saya tengok tadi tulisan undangannya ada kata kumpul kebo. Kebo itu kan kerbau kan. Kumpul berarti bersatu. Memang nikah itu Pak artinya terkumpul, menyatu. Ya. Kalau akar katanya nakaha yunakihu nikah. Terkumpul, bersatu, nikah. Orang yang tidak menikah melakukan hubungan suami istri berarti zina. Orang yang melakukan zina muhsan, kalau dia sudah berkeluarga, maka hukumannya rajam. Apa rajam? Ditanam separuh lalu dilempari sampai mati. Kalau dia masih gadis, masih lajang, tidak menikah, maka dicambuk 100 kali, diusir dari kampung. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab ketika terjadi kepada salah seorang anaknya, apa yang dilakukan? Beliau sendiri yang menyambuk. Pada cambukan yang ke-98 anaknya mati. Tapi tetap dicambuk. Kata para sahabat, kenapa dicambuk? Karena hukumannya 100 kali cambuk. Sampai mati nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada pengurus musalla Baitul Jannah, terlebih lagi pada ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kiranya kehadiran kita ini kehadiran yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan tadi oleh pengurus Badan Kesejahteraan Musalla Baitul Jannah, saya teringat betul beberapa tahun yang lalu. Di awal saya datang ke Geria Minimalis ini, kala itu dimulakan waktu Maulid. Itu hujan deras sampai panggungnya tumbang. Pindahlah acaranya ke rumah warga. Dari situ pengajianlah kami dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak di satu rumah di ujung gang. Kami gunakan rumah itu sebagai musholla. Ada yang di kamar, ada yang di ruang tamu, imamnya di kamar, macam-macam lah Pak.
Waktu itu masih ada bapak, masih hidup bapak yang bekerja di kebersihan. Tapi beliau sudah meninggal, mudah-mudahan Allah menempatkannya pada tempat yang sebaik-baiknya. Kemudian waktu itu saya sering berkomunikasi bapak yang di Satpol PP. Lupa namanya beliau. Pak Sumanto. Tapi bukan Sumanto yang di Jawa ya, Pak. Bukan. Jalannya Pak masih jelek. Kayaknya waktu itu ustadz-ustadz masih mikir-mikir datang sini. Tapi karena saya memang dulu dari kampung-kampung, jalan Siguti sih sudah mantap bagi saya. Jadi kita nggak peduli walaupun jalannya batu mangga, pulang dari sini perutnya agak sakit. Karena kuduk-kuduk gitu kan. Nah jalannya. Beberapa tahun ini baru cantik. Sudah cantik, barulah Ustadz Timul tak diundang lagi. Karena udah banyak ustadz-ustadz datang. Nah ya. Jadi karena udah banyak ustadz datang, Ustadz Timbul sekali-sekali lah datang. Kebetulan 2 tahun belakangan saya sudah hijrah ke Hamparan Perak. Hamparan Perak di dekat Polsek kita mendirikan pesantren Darul Mahmudah untuk mengelola RA atau TK, MI atau SD, MTS atau SMP, Madrasah Aliyah atau SMA dan tahfiz. Oleh karena itu jarang sekali, memang beberapa kali Pak Iwan minta saya tidak bisa hadir karena banyak kesibukan, dan masih juga sering karena saya mengisi Jumatan di PT IRA. Beberapa kali lewat sini dan beberapa kali pengajian di Mencirim juga di Mikro. Bagi saya dengan keluarga sini Pak, bukan hal yang baru lagi, sudah memang dari dulu zaman tak enak. Cuman nampaknya yang dulu-dulu banyak kiranya nampaknya tidak hadir ya. Padahal dulu nostalgianya luar biasa. Luar biasa dulu nostalgianya. Makanya rasanya kalau udah dipanggil dari Geria Mencirim Minimalis 1 ini seneng aja bawaannya. Padahal tadi hujan Pak. Mulai dari Hamparan Perak hujan pakai mantel. Ya. Sengaja nggak bawa mobil Pak. Nanti dikira sudah sombong kan. Sok kali sekarang udah pakai mobil, dulu masih kereta kan gitu. Padahal mobilnya pun mantan ambulan Pak. Ya. Jadi nggak ada hebatnya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kepada saya dimintakan menyampaikan materi tentang pernikahan di dalam Islam. Sebenarnya nggak rumit-rumit seperti yang kita lalui. Kata Nabi, an-nikahu sunnati. Paman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Kata Nabi, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti bukan umatku, bukan golonganku. Makna hadis ini adalah bagi orang yang tidak menikah tapi melakukan hubungan selayaknya suami istri. Karena hukum menikah itu sunnah, enggak nikah pun tidak berdosa. Tetapi dengan tidak menikah lalu melakukan perbuatan yang dilarang, itulah yang bukan umatnya Nabi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, fenomena kemajuan zaman hari ini merusak tatanan kehidupan kita umat Islam. Dimulai dari semakin majunya alat elektronik, terutama handphone. Saya mengatakan, hari ini musuh besar kita itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah alat elektronik. Walaupun sebenarnya alat elektronik ini sama seperti parang. Parang kan bisa kita pergunakan untuk yang baik, juga untuk yang tidak baik. Membunuh juga bisa kita pakai parang itu.
menyembelih kambing, lembu. Kalau dia petani, alat untuk bertani. Tapi pada umumnya sekarang ini anak-anak remaja kita mempergunakan handphone ini hanya untuk bersenang-senang. Terlepas dari urusan belajar yang di masa pandemi ini ada belajar online, daring, dan segala macam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pengaruh-pengaruh alat elektronik yang semakin maju, terutama handphone ini sangat besar. Kalau anak nggak punya handphone, katanya kuper, kurang pergaulan, nggak tahu apa-apa. Gak usah kan anak-anak remaja, emak-emak yang gak tahu handphone katanya, mama zaman sekarang gak tahu handphone, diejek, gak keren. Padahal ada emak-emak cuman taunya selfie aja, gak pernah browsing, gak pernah tayang. Kenapa? Memang paket gak ada. Bangun tidur selfie. Beleknya sejempol Pak. Selfie. Mau mandi selfie. Ngiris bawang selfie. Wirid selfie. Tadi aja lagi duduk sini sudah banyak yang selfie Pak. Selfie gitu. Ngasih tahu ke Barack Obama. Ngasih tahu sama Donald Trump, kami pengajian loh gitu. Itulah fenomena hari ini karena adanya Android ini. Adakah pengaruh handphone ini terhadap urusan hubungannya yang namanya tema kita pernikahan dalam Islam? Oh, besar sekali hubungannya. Erat sekali hubungannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebabkan adanya handphone yang Android ini, banyaklah anak-anak remaja kita hari ini salah melangkah. Diawali dengan hanya buka Chrome, buka YouTube, dengar berita ada begini, oh mau tahu, lihat. Oh begitu, kalau yang begini ada enggak? Oh iya, oh gini ya. Ya. Oh, dah. Jadi, apa yang terjadi? Kata Pak Iwan tadi, sebelum masanya matang, anak-anak kita sudah matang duluan. Jadi bukan matang, meteng Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah itu kata Nabi sunnahku. Barang siapa yang tak ikut sunnahku, yang tidak melakukan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Bapak Ibu, saya tengok tadi tulisan undangannya ada kata kumpul kebo. Kebo itu kan kerbau kan. Kumpul berarti bersatu. Memang nikah itu Pak artinya terkumpul, menyatu. Ya. Kalau akar katanya nakaha yunakihu nikah. Terkumpul, bersatu, nikah. Orang yang tidak menikah melakukan hubungan suami istri berarti zina. Orang yang melakukan zina muhsan, kalau dia sudah berkeluarga, maka hukumannya rajam. Apa rajam? Ditanam separuh lalu dilempari sampai mati. Kalau dia masih gadis, masih lajang, tidak menikah, maka dicambuk 100 kali, diusir dari kampung. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab
ketika terjadi kepada salah seorang anaknya, apa yang dilakukan? Beliau sendiri yang menyambuk. Pada cambukan yang ke-98 anaknya mati. Tapi tetap dicambuk. Kata para sahabat, kenapa dicambuk? Karena hukumannya 100 kali cambuk. Sampai mati nggak apa-apa. Kita di Indonesia tunangan setahun, sebulan dan nikah, Pak. Kok cepat betul? Iya, Pak Ustadz. Mau cepat, rupanya sudah yang macem-macem. Pak Ustadz sering jumpa gitu? Sering. Karena saya sering diundang untuk pembicara. Kalau orang Melayu bilang telangke. Ngomong sana saya, ngomong dari sana orang lain. Bapak-bapak, ini tunangannya setahun. Sebulan, 2 bulan kita sudah diundang, Pak Ustadz. Orang itu besok mau antaran. Loh, janjinya setahun, Pak. Iya, ini mau cepet, Pak Ustadz. Dulu-dulunya saya masih culun, Pak. Nggak paham-paham saya situasi dan kondisi. Goblok lah. Lama-lama makin paham. Pahamnya di mana? Kok sering-sering gitu ya? Rupanya itu tadi menjoblos sebelum hari H. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah terjadi pelanggaran besar yang dilakukan oleh kita ini orang Islam. Kita melakukan pelanggaran besar. Di mana? Kita biarkan anak-anak kita melakukan zina. Oh, saya nggak biarkan, Pak Ustadz. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bagaimana kita boleh bisa dikatakan membiarkan. Bapak Ibu, kata Nabi begini. Min haqqil waladi 'alal walida. Sebahagian dari hak anak menjadi kewajiban orang tua itu ada 3, salah satu asya, 3 hal. Pertama, ketika anak itu lahir, beri dia nama yang baik. Sebaik-baik nama laki-laki adalah Abdullah Abdurrahman. Perempuan, berilah nama anak-anak kamu yang perempuan nama istri Nabi atau anak-anaknya para Nabi. Sekurang-kurangnya nama itu nama yang artinya baik. Walaupun kesukuan tapi baik. Walaupun kesukuan, bersifat kesukuan. Apalagi kami orang Batak, Batak Toba, Batak Mandailing, Karo itu biasanya namanya banyak yang bersifat kesukuan. Seperti saya. Timbul itu kan familiar itu kan. Orang Jawa pun ada. Saya tanya ayah saya, ya ini nama saya kok Timbul, nggak ada nama lain. Ayah saya jawabnya tenang aja, Pak. Apa kata ayah saya? Supaya kau niat saya Timbul kau di mana-mana. Waktu itu saya nanya ikon remaja belum 20-an. Waktu ayah saya jawab begitu saya masa bodoh aja. Kenapa masa bodoh? Apa itu doa? Yang penting saya udah nggak pede kalau kenalan. Gitu aja dalam hati. Menikah, punya anak, Allah buat jalan hidup saya jadi guru, kemudian dipanggil orang ustadz, baru saya sadar, oh bener itu ayah saya. Nama saya itu ada artinya, dan niatnya ayah saya itu supaya saya bisa timbul di mana-mana. Saya ingat, waktu SD saya muncul timbul sebagai orang yang menonjol. SMP saya ketua OSIS. Di SMA saya, di masyarakat saya nonjol. Berarti doa ayah saya benar. Jadi walaupun bersifat kesukuan, silahkan. Namanya silahkan. Yang penting artinya baik dan niat orang tuanya baik. Tapi kata Nabi, jangan kau buat nama anak-anak kamu nama hewan. Jangan anak kita mentang jago larinya terus kita buat namanya si Kijang.
Mentang-mentang anak kita jago gulat terus kita bilang, beruang. Ya. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ternyata nama anaknya itu serigala gurun pasir. Kenapa dibilang? Larinya kenceng. Kata Nabi, jangan kau buat nama anakmu nama binatang. Biar aja dia jago lari, tapi jangan buat dia namanya serigala. Kemudian yang kedua, apa tugas kita menjadi hak anak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan materi kita ini, ketika anak sudah mulai berakal, ajarkan kepadanya kitabullah. Bapak Ibu, saya kira disinilah kelemahan kita. Kenapa kita salah? Saya katakan salah besar. Pola pikir kita selalu berpikir kalau anak itu sudah bisa begini dan begitu, itu sudah hebat. Ibu, jangan bangga kalau anak-anak ibu pandai nyanyi. Jangan bangga kalau anak ibu pandai joget. Malah dipiralkan anaknya joget. Padahal anak tadi baru umur 2 tahun, 3 tahun. Dipiralin, bangga ibunya masukkan Facebook, malah dibuat siaran langsung live. Ini anakku. Anda sadar tidak? Anda sedang menjerumuskan anak Anda itu menjadi orang yang tidak punya rasa malu. Dan itulah yang akan terbawa olehnya nanti sampai dia beranjak dewasa, dan setelah dewasa waktunya menikah, nggak punya malu. Berapa banyak hari ini anak-anak kita belum menikah, belum menikah sudah hamil duluan. Bahkan, di salah satu sekolah di Medan ini, dilakukan tes virgin. Ibu tahu tes virgin artinya? Tes keperawanan. 30% Pak sudah nggak perawan. 30%. Tingkat SMA kelas 2. Kelas 3. 30% nggak perawan. Waktu saya dapat berita itu, saya nggak percaya. Karena saya masih lugu rasanya. Kok sampai segitunya anak-anak hari ini? Ternyata benar. Maka hati-hati kalau anak Bapak Ibu SMP atau sederajatnya perpisahan waktu tamatan sekolah. Hati-hati. Apalagi habis ujian terakhir itu biasanya anak-anak pada pergi coret-coretan. Ingat, disitulah mereka melampiaskan semua hal-hal yang ada pada dirinya. Bebas. Maaf Ibu, kita nggak tahu anak kita sudah ternyata mereka pikirannya sudah sampai sana, padahal kita taunya nggak sampai situ. Inilah yang terjadi ketika terjadi pernikahan anak kita. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu dulu dilakukannya dengan orang yang sama, lalu kemudian dia menikah dengan orang itu, kita masih katakan orangnya bertanggung jawab. Bagaimana itu kalau dilakukannya dulu pertama dengan entah siapa, kemudian yang lain entah siapa, menikah juga entah siapa. Apa kata suaminya? Kamu aja dulu saya dapat nggak virgin? Ingat Bu, harga diri anak kita sudah tak ada. Hati-hati. Kenapa dikatakan begitu anakmu sudah berakal, kata Nabi, ajarkan kepadanya kitabullah. Kitabullah itu maksudnya 2. 1, ajarkan dia bacaan kitab Allah Al-Quran, dan ajarkan kepadanya isinya. Berarti apa? Agama.
Supaya ketika dia menikah memang dengan betul pernikahan yang diajarkan Islam. Bagaimana pernikahan yang diajarkan Islam? Bu, saya tadi kemari baca dulu kitab Fathul Mu'in. Di pesantren, buka dulu kitab Fathul Mu'in. Di sana, apa katanya? Perempuan yang ingin dinikahi laki-laki yang boleh dilihat, boleh saja. Hanya wajahnya saja dan tangannya. Itu kalau mau menikah. Bagus enggak? Kalau dia enggak bisa melihat itu, maka dipanggil orang lain untuk melihatnya. Melihat wajah, melihat tangannya, orang yang dipercaya. Kita sekarang bukan tangannya, mukanya yang dilihat, entah apa-apanya semua udah dilihatnya. Baru kita nikahkan, maka apa yang terjadi? 2 bulan mereka sudah pisah, 3 bulan mereka sudah pisah, maka sekarang banyak janda kembang. Yang kita salahkan siapa? Apakah kita salahkan seluruhnya itu, kita letakkan kesalahan kepada anak? Saya katakan jangan. Karena apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu adal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Dia mau jadi Nasrani, Majusi, atau Yahudi, itu nanti kita yang buat, orang tuanya. Maka gitu lahir, ajarkan kepadanya kitabullah. Gitu dia mulai berakal, ajarkan kepadanya. Kenapa Pak Ustadz? Kok ada orang bilang biar anak cantik, pas ibunya hamil itu baca surah Yusuf. Kenapa kalau kita tukar aja ceritanya supaya anaknya jadi orang soleh, soleha, emaknya lagi mengandung itu baca Quran? Saya bilang iya. Tahun 95 saya sudah baca artikel di Eropa. Mereka itu punya cara untuk merangsang IQ anak. Apa mereka lakukan? Mereka tempelkan alat yang bisa mengirim suara musik instrumental ya kepada ibu hamil yang di atas 5 bulan. Ditempelkan. Alat ini bisa mengantar suara ke dalam janin yang ada di perut ibunya. Kemudian itu merangsang otaknya supaya otaknya itu meningkat IQ-nya. Sampai dia lahir, mulai dia bisa mendengar. Saya katakan orang Eropa buat gitu, kita kenapa nggak buat aja? Ibunya lagi mengandung baca Quran, bapaknya, istrinya lagi mengandung baca Quran. Kenapa? Karena itu sudah terbukti 23 sifat orang tua, perilaku orang tua ketika mengandung turun ke anak. Jadi kalau ada mitos bilang biar anaknya cantik baca surah Yusuf, biar anaknya ganteng baca surah Yusuf. Malah heran kita kalau anaknya tiba-tiba cantik, bapaknya jelek, mamanya jelek. Cemana kalau tetangga bapak hitam, terus anak orang itu lahir putih? Apa kita bilang? Curiga aku ini anak tetangga ini. Pasti jadi fitnah. Oh, anaknya cantik kok bapaknya buka segi 4, anak istrinya segi 3 kok. Tiba-tiba yang lahir kayak Priti Jinta, pakai lesung pipit. Mamanya bapaknya bukan, malah lesung yang nampak besar, bukan lesung pipit. Dari mana datangnya? Bukan begitu. Kalau cantik sama tidak fisiknya itu tergantung bagaimana ayah dan ibunya. Karena itu turun. Tapi kalau perilakunya itu bisa dibuat, diolah sejak dia dalam kandungan. Orang tuanya, maka kenapa kita diajarkan Nabi? Ketika kita akan berhubungan suami istri, sewaktu kita mulai berumah tangga, paling tidak kita menyebut nama Allah. Kenapa? Karena supaya syaitan jangan ikut campur dalam urusan itu. Ini kalau diajarkan sama ibu-ibu, bapak-bapak tentang bapak kalau ingin berhubungan suami istri, bagi Anda yang ingin punya anak, baca doa ini. Walah Pak Ustadz, selak mati rasa Pak Ustadz. Piye Pak
Baca bismillah nggak sempat Pak Ustadz. Lah itu masalahnya. Mestinya kita ini kalau orangnya mau punya anak yang soleh-solehah, ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, minta dulu sama Allah. Untuk apa? Supaya anaknya lahir nanti jadi anak baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu terjadilah ini. Kita tidak mengajarkan agama kepada anak, dan di rumah kita pun tidak ada agama. Bahkan kita ini kadang-kadang sibuk, mamanya pengajian wirid, bapak sibuk pengajian, anaknya nggak dipikirin. Kalau anaknya bilang kami mau belajar bersama mak, ya wis, jangan lupa pulang. Kita kan tahu Pak, urusan yang kayak gituan nggak perlu lama-lama. Sebentar aja sudah selesai. Jangan cepat percaya. Maka akhirnya pernikahan dalam Islam itu ternodai. Kenapa? Sejak awal kita sudah salah besar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi itu sama kita, apa yang terjadi? Maka sekarang ini saya lihat, sejak saya mendirikan pesantren, baru saya lihat, ternyata banyak kita ini orang tua salah. Di mana salahnya Pak? Kami lihat di pesantren. Gitu nanti di antara anaknya, kita kasih support. Bu, Pak, nanti kalau anaknya di pesantren ini begini-begini, itu biasa ya Bapak Ibu ya. Anaknya nangis, segala macam itu biasa. Gitu mau pulang, bukan anak yang nangis, mamanya yang nangis duluan. Ya wes anaknya nangis. Mama di pinggir gerbang. Udah. Mamanya pun gini, brebes, nangis. Udah anaknya nangis 7 hari. Minggu besok datang lagi mamanya belum, masih di gerbang, udah nangis anakku. Udah anaknya ngadu, makan di pesantren gak enak. Kalau mau aku makan di pesantren enak, bawa kokinya ke pesantren. Di pesantren mana ada cerita makan enak? Kami tidurnya cepet-cepet, bangunnya cepet-cepet. Ya bayangkan gak pernah bangun jam 3:30, bangun jam 3:30, pindah tidur di kamar mandi. Coba bayangkan, disuruh bangun, bangun bang, ayo ya. Jalan dia, sampai di pinggir bak itu tidur dia nyandur. Nanti kita hukum karena udah terlalu sering. Karena kita harus ada tindakan. Ngadu sama mamanya. Udah kau gak usah pesantren lagi. Mamanya yang patah arang, bukan anaknya. Mamanya yang patah arang duluan. Arak dadi opo. Dengar ini Bapak Ibu yang saya katakan. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bapak Ibu, biarkan anak-anakmu menangis karena lelahnya menuntut ilmu, daripada dia kelak menangis lelah dalam kebodohan. Biarkan anak Bapak Ibu menangis. Kalau ibu datang ke pesantren, ibu datang ke tempat dia belajar, dia nangis saja, ngadu yang gak enak-enak aja, yang kawannya jahat lah, yang gurunya kejam lah. Biar dia menangis sekarang, tapi nanti dia tertawa dalam kehidupan yang penuh dengan ilmu. Itulah makna diajarkan kepadanya Al-Quran. Ini tidak, kita zaman sekarang jangan dimarah guru anaknya, datang dia bawa parang. Kau marah anak aku ya, kau pikir aku sekolahkan anakku sini mau kau marah-marah. Tunggulah anak kau jadi orang pedau. Bapak Ibu yang seumuran dengan saya 40-an ke atas, kita dulu kalau dimarah guru orang tua bilang apa? Gak bilang apa-apa, ditepuk malah tambah lagi. Malah kita sebodoh-bodoh kita dulu, gak kayak sekarang. Sebodoh-bodoh kita dulu, Pak, tamat SD itu pandai baca. Saya sekarang menemukan orang tamat SD gak pandai baca. Demi Allah. Kalau orangnya keterbelakangan mental nggak apa-apa. Ya namanya sekilo kurang 1 on.
Nggak pandai baca wajar. Waras matanya waras, semuanya waras, tapi nggak bisa baca, Pak. Kenapa? Karena guru megang satu prinsip. Kau mau pintar, mau nggak los. Daripada ku marah, ku hukum bapak kau datang bawa parang. Akhirnya anak kita yang goblok. Maka gobloknya itu kekal, Pak. Kalau hujan terus-terusan kita bilang apa? Hujannya awet. Gobloknya itu awet. Sampai dia nikah, ya goblok. Akhirnya dalam pernikahan Islam yang harusnya sakral itu, jadi nggak sakral. Kenapa? Dia sudah menjoblos duluan karena gobloknya itu. Salah siapa? Kita. Jangan salahkan anak. Memang kita nggak pernah ngajari dia berzina, tapi cara kita mendidiknya membiarkan dia berzina. Dengar Pak, ada orang tua ngajari anak berzina. Maaf, saya yakin pelacur sekalipun anaknya nggak ingin jadi pelacur. Saya yakin itu. Seorang pelacur pasti nggak mau anaknya jadi pelacur. Pasti. Tapi kita ini secara tidak sengaja seperti membiarkan. Kenapa? Kalau kita biarkan pergaulan bebas itu datang. Apalagi sudah agama nggak ada kita ajarin. Anak kita sekolah mau pintar mau nggak ada urusan. Datang laki-laki temannya naik kereta. Mamanya yang duluan kegatelan. Tik, kawanmu datang. Wih, keretanya Satria. Mama aja merinding mama nengoknya. Mamanya yang kegatelan. Kawan anaknya yang datang. Malah duduk di teras rumah, apa kata bapaknya? Alah, kalau bapak dulu begini namanya miskin. Jalan-jalan lah. Itu namanya kau nyuruh sana, kau kalian berzina, kalian sana, keluar sana. Kalau datang laki-laki ke rumah ibu, teman anak ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau apa? Ada tuh ibu? Nggak ada. Gitu. Kalau datang laki-laki ke rumah kita itu udah mau melamar. Ini datang laki-laki ke rumah kita malah si tatinya belum mandi, malah kita bilang mamanya pula yang ngawanin. Sama mama aja sekarang ya, tati masih mandi. Biniku gitu ku cincang itu. Ingat ibu. Bagaimana pernikahan dalam Islam itu bisa tercapai? Kita nggak ngajarin itu dari awal. Kita nggak ngajarin dari awal sama anak kita. Begitu anak kita mulai berakal, ajarkan kepadanya kitabullah. Kapan anak kita berakal, Pak Ustadz? Ketika dia tahu mana ayahnya, mana mamanya. Kalau udah dia bisa bilang, ayah, mama. Tapi kalau dia nggak tahu bedakan mana ayah, mana mama, itu baru berarti belum berakal. Tapi ada juga nggak bisa dibedakannya karena bapaknya alay. Bapaknya juga kemayu, ya nggak tahu dia yang mana bapak ini pikirnya. Kan? Tapi oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, Ustadz, saya baru ngaji, anak-anak saya sudah besar, saya baru ngaji. Bagaimana caranya hari ini, Pak Ustadz? Itu baru benar. Apa itu, Pak? Sekarang ini kan pengajian kita tinggal maunya di mana? Semua masjid sekarang punya pengajian. Apalagi di Mencirim Sunggal ini sekarang. Pengajian subuh ada, pengajian tiap masjid ada, malam habis maghrib ada, habis isya ada. Kitanya sekarang yang nggak mau. Dulu orang cari pengajian bawa obor. Di kampung kami dulu bawa obor, Bu. Supaya datang ke pengajian. Sekarang orang udah punya kereta, jalan bagus, ngaji nggak mau. Kenapa? Ini bapak mamanya ini kerjanya, anak-anaknya ini kerjanya. Yang salah siapa? Ya kita bapak-bapaknya, mama-mamanya. Coba kalau kita bapak ini, ibu kan banyak punya anak, maka ini mohon maaf. Kalau gini pengajian, anaknya dibawa, Bu. Anak-anaknya kayak gini dibawa. Yang perlu ngaji tuh yang kayak gini. Lah kita ini sudah mau mati sebenarnya. Tinggal nunggu ninggalnya aja kita ini.
Yang perlu ngaji itu yang kayak gini. Dia biar supaya tahu dia apa yang belum bisa dilakukannya, apa yang sudah boleh dilakukannya. Maaf, nasihat orang tua dengan nasihat orang lain berbeda, Bu. Orang tua udah muak dia dengarnya. Karena ibu cara nyampaikannya kalau nggak merepet, marah. Bener nggak mamamu gitu? Gak usah kau tengok mama kau. Mama sekarang itu kalau bilang yang bagus pun marah. Apalagi yang nggak bagus ya makin marah. Akhirnya anak-anak nggak denger, nggak mau denger. Malah ibu nggak tahu. Pakai jilbab kupingnya dipasang kapas. Mamanya menongai. Ngene. Dikira mamanya ngerti. Rupanya musik. Udah disumbat kupingnya. Dengar kau? Iya, Mak. Yang perlu ngaji yang kayak gini, yang kayak gitu. Mak bapak-bapaknya cuma dampingi aja. Bapak Ibu, kalau sudah begini, bawa anak-anak kita ngaji. Nanti Ustadz ngasih tahu. Saya kalau ngasih nasihat perkawinan sama orang nikah, yang saya ajarkan bukan kayak mana berumah tangga. Berumah tangga itu Bu, sekolahnya nggak ada. Ada pernah sekolah berumah tangga. Karena problem rumah tangga beda-beda, Pak. Cuman di rumah tangga, biasanya kalau sudah aman kantong dan dapur, itu sedikit lebih aman dari sebelumnya. Kantong dan dapur sudah aman, itu mama-mama sekarang kalau udah kantong dan dapur aman, itu beda Pak, wajahnya agak simriwing. Nyanyi-nyanyi. Tapi kalau sudah nggak aman kantong dan dapur, itu muncungnya panjang. Lehernya pendek. Jadi Pak Irwan, kalau istri sudah muncungnya panjang, lehernya pendek, Bapak tinggal dua saja tempat yang harus Bapak datangi. Toko emas dan tempat wisata. Itu aja. Itu aja. Kalau udah ibu gini, itu aja tempat yang perlu didatangi. Toko emas dan tempat wisata. Mudah-mudahan simriwing lah dia. Bawa tempat toko emas, pilih mau yang mana? Iya Pak. Padahal badannya besar pun kayak lincah aja itu bawaannya. Karena seneng. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak. Apa yang Ustaz sampaikan kalau anak-anak mau nikah? Yang saya sampaikan bagaimana cara dia menghadapi hidup ini supaya dia bisa terima apa adanya. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Yang jadi masalah hari ini kalau orang berumah tangga selalu duit aja, nggak ada urusan itu. Duit aja. Maka saya bilang sama anak-anak santri saya yang perempuan atau murid saya di sekolah, saya bilang, ini dengar ini, masih dua entah berapa orang di luar sana. Nakku, kau bagus-bagus belajar, jangan mau jadi tukang cuci kalau makmu sekarang tukang cuci. Makmu kerjanya kasur, dapur, sumur. Kasur, dapur, sumur, jangan mau. Sekolah yang baik-baik, mana tahu dapat suami yang lebih parah dari bapak kita. Bapaknya sudah kejora. Tahu kejora, Bu? Kadang kerja, kadang ngurah. Dapat suamimu mocok-mocok. Itu lebih parah. Kalau kejora berarti masih kerja. Lah konjok mocok-mocok. Artinya pun nggak ada itu, Pak. Saya udah lama tinggal sama orang Jawa. Saya tanya, arti mocok-mocok itu apa, Pak? Apa, Mas? Kang opo itu? Pokoknya Pak Ustadz kerjanya nggak jelas. Yaitu mocok-mocok, Pak Ustadz. Udah bapak kita kejora, dapat suami mocok-mocok. Coba kalau kamu sudah bisa kerja sendiri, dapat suami mocok-mocok pun masih hidup. Kalau jadi istri cuma tahun rimoy, wis bojoe nggak kerja, ya pasti ribut.
Anaknya tambah. Maaf ini ya Bu. Maaf. Ini karena orang nggak sekolah ini kejadian. Dulu semasa saya tinggal di Sunggal. Habis subuh itu saya baca kitab, minum teh manis itu. Dekat jendela depan rumah. Tuh tengok, datang ibu-ibu sama bapak. Jalan. Sorong-sorongan. Kau aja gitu. Apa ini? Orang pikir orang itu saya nggak lihat. Tak buka. Ada apa bang? Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz. Tapi tangannya gini-gini. Udah masuk. Udah saya tahu ini ada masalah. Masuk. Ada apa? Mau apa ini? Us kue hai. Kue lah. Kue hai. Udah ngomong. Abang dulu ngomong. Langsung suaminya nyerocos. Pak, istriku selingkuh Pak. Kami mau cerai. Saya tenang aja. Oh iya. Gitu Bu. Ya iyalah Pak Ustadz. Dong dia selingkuh. Aku selingkuh juga. Oh sama gilanya. Keluar. Sama gilanya. Keluar sana. Udah sama-sama gila ngomong. Mau cerai datang kemari. Kamu kawin gak bilang sama aku. Cerai mau bilang sama aku. Balik. Sorenya pulang udah. Sore naik kereta basah rambut kan. Lontong. Itu karena apa? Agama nggak ada, pendidikan nggak ada. Kalau orang pendidikannya nggak ada, itu nggak terlalu bermasalah Bu. Asal agama ada. Ini agama nggak ada, pendidikan nggak ada. Ya itu misalnya. Masa penyelesaiannya bojoi selingkuh, dia selingkuh juga. Kan golek masalah ikut jeneng itu. Mestinya kalau suaminya selingkuh, dia itu apa? Dia itu doa, ya Allah, atau introspeksi, kenapa suaminya selingkuh? Sama kayak anak-anak, kenapa anak-anak ini nggak betah di rumah? Ibu jangan marahi dia, tanya diri sendiri. Tadi saya bilang yang bagus saja marah, apalagi bilang yang nggak bagus. Suami-suami ini sama, cuman ini bapak-bapak ini nggak berani ngomong. Jadi saya mewakili laki-laki yang teraniaya ini. Bapak-bapak ini nggak berani ngomong lah. Mana berani ngomong? Sisuk nggak sarapan. Usbucing ini. Semana mau sarapan ya kan? Ibu pikir ini saya buka rahasia kami laki-laki. Mudah-mudahan bapak-bapak ini mengampuni saya. Dan saya nanti mewakili anak-anak ini, mudah-mudahan mereka ini berterima kasih ke saya. Apa Pak yang Bapak buka dari rahasia Bapak-Bapak? Kami nggak betah di rumah itu satu alasannya. Alasannya ini aja Bu. Merempet. Tanya itu bapak-bapak itu. Itu yang buat nggak betah itu. Ngomong yang bagus sama yang nggak bagus pun. Saya punya istri sama kayak ibu. Juga perempuan. Saya kadang-kadang kan naik sepeda motor ceramah ke sana kemari itu kan turun perut Bu. Sampai di rumah ya kebelit pipis. TV sama serban saya itu jaraknya 1 jengkal. Namanya buru-buru. Akhirnya naik ke TV. Ke sini dekat, ke TV. Udah saya di kamar mandi, ayahmu. Opo kok ayahmu. Awak di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi ada apa, Mak? Ini? Apa salahnya serban yang salah letak tadi buat dipindah sejengkal aja? Pindah. Ini apa? Kan masalah selesai kalau dipindah kan. Tapi merepetnya itu nggak ada judul, nggak. Kalau saya ceramah kan ada judul, pulang bawa amplop dan bukan bawa bontot. Saya bilang, Mak, Mama itu ceramah nggak ada judul, terus nggak bawa amplop dan bontot. Ayah itu bawa amplop, itu bontotnya. Ini amplopnya, nah. Dan saya ceramah tidak ada judulnya. Masa ini mindah sini nggak bisa? Kok cerewet aja kau bilang. Usahakan bapak-bapak ini, yang istri ustadz aja podo wae. Makanya kami ini kenapa nggak betah di rumah, satu-satunya masalah ya itu.
Maka ibu-ibu jangan banyak. Anak-anak ini sama lu. Cuman orang ini gak berani ngomong. Mama cerewet aja. Gak berani ngomong. Apa katanya? Muncung kau tuh dia, tampar kau nanti. Udah, diamlah. Besok kurang jajan, paksalah diam. Kenapa anak-anak sekarang banyak depresi, banyak mau minta bunuh diri, mau kawin lari? Kenapa? Di rumah nggak betah. Di rumah itu sering terjadi peperangan dunia ketiga. Perang dunia ketiga sering. Udah kedua sudah, ketiga entah udah di rumah udah sering. Anak-anak nggak betah di rumah. Karena kita nggak menunjukkan pernikahan dalam Islam itu seperti apa, rumah tangga dalam Islam itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat. Ketika diawali pernikahan dengan apa? Itu kalau orang nikah itu kan pasti disuruh istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ayo sama-sama istighfar, kata Pak Tuan Gadis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya pernah diprotesi sama, tapi dia nggak berani protes sama Tuan Gadis sama saya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ada apa Pak? Kenapa orang mau nikah mesti disuruh istighfar? Oh. Terus, kenapa disuruh syahadat? Kan udah Islam, ngapa disuruh syahadat lagi? Saya pandangi wajah Bapak itu, ini kalau ketemu orang tua. Kan pertanyaan bodoh Bapak. Dan kalau pertanyaannya itu normal masih enak. Ini marah pertanyaannya. Pak, orang mau nikah itu supaya lancar, mungkin banyak dosa-dosa yang dilakukannya ketika kemarin-kemarin, dengan istighfar itu mudah-mudahan lancar. Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian bersahadat itu supaya lebih sempurna keislamannya, karena dia itu mau nikah. Mudah-mudahan dengan syahadat ini nanti rumah tangganya pun bagus Pak. Oh gitu. Saya rasa nggak penting itu Pak Ustaz. Protes meneh. Yang pantas diprotes itu banyak di luar sana. KP hidup sampai malam. Ya itu yang diprotes kenapa? Kok orang istighfar kok diprotes? Orang syahadat mau nikah diprotes. Istighfar, astagfirullahaladzim. Yuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu sakralnya pernikahan itu, mau mulai ya, jadi suruh istighfar. Astagfirullahaladzim, dituntun. Astagfirullahaladzim. Waktu syahadat, diartikan lagi. Artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kenapa? Karena dia ketika menikah itu menyatakan keislamannya di hadapan orang banyak. Dan dia bersaksi kepada Allah bahwa dia Islam. Dan pernikahannya dilakukan dengan cara Islam. Barulah dipanggil. Ditanya, memang mau nikah? Kan biasanya gitu. Bapak, ini abang udah siap nikah? Sudah. Siap kali apa siap? Biasanya siap kali. Namanya mau nikah itu kan siap kali. Siap kali lah Pak. Oh paten. Yang ini siap. Oh. Ditanya kesiapannya. Mestikah ditanya? Memang harus ditanya bapaknya. Sudah maukah kau nak kunikahkan dengan laki-laki ini? Sudah Pak. Siap. Kalau laki-laki jangan ditanya, memang sudah siap kali kalau laki-laki. Perempuan. Kata Nabi, kalau ditanya perempuan yang janda sama yang enggak janda bedanya cuma satu. Kalau janda jawabnya mau, kalau perempuan yang masih gadis pasti jawabnya diam aja. Malu-malu kucing lah, tapi akhirnya malu-maluin. Gitu bedanya kata Nabi gitu. Kalau janda mesti dikatakannya iya. Siapkah engkau dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama ini? Iya siap. Janda. Berarti kalau sekarang ditanya anak gitu jawabnya gitu berarti janda. Hati-hati kau. Jadi ini sudah saya kasih tahu kalian dua ini harus tahu nanti kalau menikah entah 10 tahun kemudian kau jangan jawab pura-pura mesem-mesem aja. Ini aja. Kenapa? Karena kata Nabi begitu, kalau gadis diamnya pun sudah iya. Menetes air matanya, dua sebabnya. Satu, terharu dapat suami. Yang kedua, menyesal tapi nggak ada waktu lagi.
Baru tahu waktu mau nikah ditengoknya jelas lakinya, biasanya jumpanya malam-malam. Kalau malam-malam kan monyet pun ganteng. Tapi kalau siang-siang, pas pula pagi-pagi jam 9 pagi nikahnya, cahaya kamera, YouTubernya pun ada di situ ya kan, udah nampak, ya Allah, gini loh. Nangisnya itu makanya dua. Satu, terharu pernikahannya ini luar biasa. Yang kedua, menyesal tapi tak bisa mundur lagi. Maka inilah pernikahan yang kadang-kadang hanya 2 bulan itu. Maka disitulah disuruh istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika mau nikah, 5 syaratnya. Ada yang mau dinikahkan. Siapa? Laki-laki. Yang kedua, perempuan. Ada laki-lakinya. Siapa? Ini jelas ditanya dulu. Kau kenal dia? Kenal. Jangan-jangan gak kenal. Sekarang justru itu penting. Malah ditanya, kapan kalian kenalnya? Sudah lama kenal. Karena sekarang banyak orang nikah kenalannya di FB. Saya sudah jumpa 2 orang seperti itu. Pernikahannya gak sampai setahun. Kenalannya di FB. Rupanya ini sudah punya istri di sana. Datang sini jalan-jalan cuman mau nikah, merasakan perkawinan 2 bulan aja. Alasan dari kampung dia kerja. Ternyata sini nikah. Dia pulang, bawa duit di mana dia curi itu duit, pulang dia. Akhirnya tinggal anak gadis tadi. Tanya, di mana bapakmu, mamamu? Jadi jangan cepat-cepat percaya bapak. Kalau ada anak gadis bapak kenalan sama laki-laki, katanya merantau. Terus pernikahannya itu nggak ada walinya, wali laki-laki. Jangan mau. Saya sudah jumpa 2 orang seperti itu. Ternyata dia merantaunya itu cuman merantau mau kawin sebentar aja. Dia sudah punya istri di sana. Alasannya waliku jauh, di mana? Di sana, di Pulau Jawa, di Kalimantan. Rupanya sudah punya istri di sana, punya anak. Hati-hati. Kalau menikah tanya, di mana orang tuamu? Seperti apa orang tuamu itu? Bener nggak? Kadang-kadang kita payah, anak kita sudah mau kawin aja bawaannya. Salah siapa? Salah kita. Kita biarin. Maka walaupun anak kita nggak sekolah lagi Pak, ini handphone harus ada waktunya. Kalau masih hidup sama kita, jangan handphone ini 24 jam. Jam 9 handphone minta, apalagi anak sekolah. Jangan kasih dia handphone kecuali untuk belajar. Ini kadang-kadang emak-emak, bapak-bapak anaknya baru lahir aja. Belum tahu apa-apa udah dikasih handphone. Belum tahu apa-apa, masih umur 1,5 tahun. Masih cuma tahu gini. Handphone tadi dibelilah pula aplikasinya, aplikasi hewan-hewan. Nyeung. 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 Manggil mamanya nyeung. Bapaknya Kau yang buat anakmu kayak gitu. Ya. Jadi jangan bangga ibu kalau ibu anaknya masih kecil. Ih, anakku udah pintar loh bu, pintar. Gini, megang-megang handphone, ya Allah. Dia nggak pintar. Kau sedang menghancurkan hidup anakmu, bro. Iya, jadi orang Jakarta pula tuh. Bro. Ya. Begitu mau nikah ditanya, ini laki-lakinya ya. Tanya jelas. Iya pak, gini-gini. Ada walinya, ada mana? Ini siapa? Bapak saya. Ini siapa? Paman saya. Ayah saya sudah meninggal, gantinya bapak sekarang yang datang. Paman saya. Oh gitu, iya. Jelas, jangan mau kalau nggak ada walinya. Payah itu. Yang ketiga apa? Bapak ibu yang dirahmati Allah, waktu nikah itu ada wali. Wali itu ada 2. Wali nasab, wali hakim. Wali nasab, hubungan keluarga. Siapa wali pertama? Ayah. Yang kedua atonya. Nggak ada ayah, ato. Nggak ada ato siapa? Saudara laki-lakinya. Adiknya atau abangnya sudah dewasa. Sudah dewasa. Sehat akalnya, bukan gila. Apalagi? Yang keempat, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada 2 saksi.
Kalau dia laki-laki cukup 2, tapi kalau dia perempuan nggak ada laki-laki di situ, sudah mati semua. Maka perempuan saksinya, tapi untuk satu laki-laki 2 perempuan. Kalau perempuan beda, harus 1 laki-laki 2 perempuan, berarti kalau 2 nggak ada laki-laki, berarti perempuannya 4 saksinya. Tapi kalau laki-laki cukup 1 orang, 2 orang. Dan nggak mesti dari pihak laki dan lihat perempuan. Sekarang kan kita gitu. Siapa saksi dari pihak laki? Cari siapa. Nih, nggak perlu, nggak mesti. Cuman sekarang sepertinya jadi seperti itu. Bolehkah Pak Ustadz? Boleh-boleh aja. Malah lebih baik saksi itu adalah orang yang dituakan atau ulama. Apalagi sekarang jelas KTP orang saksi pun mesti dikasih sama Tuan Kadi. Nomornya pun harus jelas. Jangan-jangan yang taruhnya itu nomor handphone, bukan nomor nik. Ya. Terus apa? Ada ijab kabul. Brando, siapa? Aku nikahkan kepadamu anakku. Yang jadi masalah, kalau yang mau nikah yang gugup, nggak ada masalah, wajar. Yang mau nikah yang gugup wajar, yang mau nikah gugup itu pantas. Yang jadi parahnya, yang menikahkan yang nggak bisa-bisa. Pernah Pak Ustadz? Sering. Brando, aku nikahkan aku kepadamu. Salah meneh. Bapaknya yang gugup, anaknya yang mau nikah. Ini yang jadi masalah. Kalau yang mau nikah biasa, itu biasa. Saya sudah pernah lihat yang mau nikah itu tentara. Bukan tentara sini-sini. Baret merah. Itu mau nikah, jiper rupanya Pak. Hilang tentaranya. Memang mau nikah ini nggak ada cerita. Hilang semua premannya. Gemetar. Apalagi baca sigot taklik. Salah semua bisa. Kenapa? Karena pernikahan ini sakral. Nggak sampai di sini, sampai kemari dia datangnya. Jadi oleh karena itu memang pernikahan itu jangan dibuat main-main dan jangan dibuat asal-asalan. Maka saya, ini mohon maaf kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bangga kalau anak Anda menikah di gedung. Jangan bangga. Sunnahnya menikah itu di masjid. Bukan di gedung. Bangga anaknya nikah di gedung. Mahal, dimasukkan terus. Semua dikasih tahu, anak saya nikah di gedung ini, di gedung ini. Kau jangan bangga. Tahu nggak? Gedung itu semua orang boleh nikah di situ. Maaf, makan babi pun dia nikah di situ. Jangan-jangan meja tempat kau nikah itu semalam bekas babi. Paham? Nikahnya di mana? Nikahnya di masjid. Banggalah kalau anak-anak Anda nikahnya di masjid. Nikahnya kapan lagi Pak? Hari Jumat. Sunnah hukumnya. Jauh kali lah Pak Ustadz, resepsinya hari Minggu. Orang kan sekarang begitu Pak. Ya paling tidak nggak hari Jumat, ya nikahnya di masjid. Jangan bangga nikah di gedung, pesta di gedung. Apalagi sekarang, saya malah seneng Pak. Mohon maaf ini. Saya senengnya sedikit aja, nggak banyak. Pandemi ini senengnya agak adalah senengnya. Pertama, orang pesta kurang, nikahnya nggak terlalu wah. Orang larinya ke agama, nikah di masjid aja lah. Atau nikah di rumah aja daripada di gedung udah mahal, dilarang lagi. Yang bagusnya nikahnya di masjid. Undang orang-orang masjid BKM diundang. Bayangkan tempatnya tempat yang paling mulia masjid. Dinikahkan anak kita di sana. Harinya hari Jumat lagi. Dan jangan nodai pernikahan anak Anda yang dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Anda nodai dengan apa? Dengan resepsi walimah yang melanggar agama. Cemana resepsi atau walimah yang melanggar agama Pak Ustadz? Kita mulai dengan sakral itu baca Al-Quran segala macam.
kita nodai. Begitu Pak Wali pergi, marhaban sudah siap. Apalagi kalau teringat marhaban, saya sangat kasihan Bapak Ibu. Udah marhaban itu setiap tampil ganti baju, belum pernah lunas, sudah 3 kali ganti. Itu penderitaan orang yang marhaban Pak. Itu penderitaannya. Bayangkan anggotanya 12 orang, bawa telur separuh aja bawa pulang itu Pak. Itu pun sudah bangga, nenek-nenek itu pulang, ibu-ibu itu pulang, bawa telur separuh. Istri saya ikut marhaban, malah awak yang nombok beli seragamnya. Ya bayangkan Pak, 15 orang 150.000. Keyboard itu 3 juta, 4 juta, yang nyanyi setengah jin setengah manusia. Itu Anda menodai kesucian pernikahan anak Anda. Mestinya Anda senang kalau anak Anda itu nikah. Yang dibuat senang itu jangan cara apa? Jangan cara Islam. Ini enggak keyboard. Orang yang membacakan doa untuk Anda, membacakan rawi untuk anak Anda, marhaban untuk anak Anda harganya dengan telur 1. Nasi kuning itu, pulut ketan itu sekepal. Baru intinya sikit. Ditaruh di bok-bok itu. Itu pun mama-mama itu udah bangga bawanya pulang. Jalannya itu kayak apa gitu, dinting itu. Bawa apa mak? Telur lah. Gue bilang apa? Aku pun punya telur mak 2. Saking palaknya gue rasa. Udah pulang, ih kami dikasih banyak loh ya. Awak pikir banyaknya itu seberapa? 15 orang, iya kami dikasih 180. Biasanya kan 150, 30.000 aja. Aku bilang, aku kasih kau 500 mau. Aku bilang. Ya Allah, nasiblah kau istriku. Tengok bibirmu itu, melayaniku nggak pernah bibirmu merahnya kayak gitu. Ini kau mau nyanyi orang sana, bahwa dihargai dengan harga segitu, kalian 15 orang, 180.000. Gincu kalian aja nggak terlunaskan itu, aku bilang. Itu siapa yang buat? Anda ini nggak menghargainya. Padahal apa yang dibacakan ketika anak Anda sedang duduk di pelaminan, mau diberkati sama orang, didoain sama orang, dimarhabani, yang dibaca sejarah Nabi. Mestinya Anda itu senang dengan cara apa? Dengan cara Islami. Ini gitu habis itu naiklah setengah jin setengah manusia. Terima kasih Bapak Ibu. Ulang-ulang besar suara lama. Kami dari rasanya kalau aku punya ilmu santet, aku santet mati. Dibayar 3-4 juta. Macam mana enggak doa Ustadz tadi langsung ditolak sama Allah? Ustadz sudah doa, ya Allah jadikanlah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Malaikat sudah bilang, amin ya Allah. Gitu nyanyi setengah jin setengah manusia. Apa kata malaikat? Tolak ya Allah. Kenapa nggak ditolak? Belum lagi nyanyi nanti di situ. Dengan bangganya mak-mak naik ke atas pentas. Mas, duet ya mas, duet. Nggak malu. Bini orang sama laki orang duet. Yuk mas, iya mas. Suaminya duduk di bawah. Kau masih gadis atau sudah janda? Yang ditanya gitu pun, macam ulat bulu. Memangnya kenapa aku harus malu? Ih, ditunjang pijak-pijak cocok. Yang gobloknya suaminya di bawah bangga pula itu. Bilang sama nanya, mama cantik. Istrinya nyanyi sama laki orang cantik. Bodoh. Laki-laki goblok itu. Maka ini jangan nyanyi. Kalau kau mau nyanyi di rumah sana nyanyi sama lakimu. Ini nyanyi di atas pentas sama laki orang. Bling satan kayak ulat bulu. Tapi di rumah nggak ada cantiknya, jangankan pakai gincu. Bajunya aja dipakai daster koyak-koyak di rumah. Tapi kalau udah mau undangan nanti bukan main, cantiknya bukan main. Selop sepatu hak tinggi, tah lunas tah enggak. Gitu sampai di rumah cuci muka, jerawat nonjol, bibir tadi merah, nampak kayak selop Jepang yang udah pecah-pecah.
Itu Anda terbalik. Yang pesta menodai kesakralan pernikahan anaknya, orang yang kondangan merusak perkawinannya sendiri dengan apa? Nyanyi sama laki orang, lakinya di bawah pun goblok juga. Mamamu cantik. Yang nonton mertuanya juga nonton. Sama-sama bapaknya bodoh, suaminya pau. Maka orang keyboard paling benci kalau saya ceramah. Orang keyboard paling benci. Keyboard itu kan nggak mesti kayak gitu. Keyboard kan bisa juga sholawatan, bisa nggak? Keyboard kan bisa aja, mau musik apapun boleh. Ini kalau nanti sudah naik, nanti mama-mama, kayak nggak ada dosa. Kau nggak lihat di YouTube itu, ada orang mati lagi nyanyi. Lihat nggak? Lagi nyanyi, mati, ketepuk. Lagi joget, mati, ketepak, geplang. Jangan sempat nanti mati lagi nyanyi. Mama, geria minimalis mencirim. Mati waktu joget, mampus. Ini setiap bulan ngaji. Jadi hasil ngajinya mana? Ini Pak Rewan betul, ini harus saya bilang. Ngapain Bapak Ibu ngaji setiap bulan kalau nggak ada bedanya? Ngaji nggak ngaji sama aja, pau semua. Itu apa? Teringat saya dulu ceramah di situ. Masih apa itu dulu ya Pak ya? Si sempit nyanyi, bapak-bapak hadir rame-rame, saya datang sama istri. Sama cucu saya pun datang hujan-hujan. Datang situ. Bangga kita. Ya maunya kalau ngaji udah ngaji gitu ya berubah. Pestanya pun nggak lagi yang kayak kemarin. Uang bapak coba perhitungkan. Bayar keyboard 3 juta. Coba kayak bayar sholawatan. Paling-palingan 1 juta. Dan sholawatan itu mendatangkan berkah. Banyak pesantren di sini. Mana pesantren mana mau diundang boleh. Tanya beliau. Beliau udah banyak temannya orang-orang pesantren. Tinggal bilang aja. Pesantren mana? Hadroh yang mana mau dibawa? Mau suaranya yang merdu kayak mana mau dibawa? Itu yang hadroh itu hafiz Quran semua. Satu orang hafiz Quran yang 30 juz itu bisa mensafaati keluarganya, 10 orang masuk neraka jadi masuk surga. Kalau dia hadir di majelis kita barokahnya banyak, bukan kayak setengah jin setengah manusia yang nyanyi tadi yang gini-gini itu. Kok jadi marah pula aku? Iya, saya kalau udah ngomong kayak gini nih setanku naik sampai kemari gitu. Kita itu kalau udah urusan pernikahan itu jangan kita yang merusaknya, menodainya Bapak Ibu. Padahal sudah dengan istighfar, bismillah segala macam doa para ustadz, kita rusak dengan keyboard yang nggak nyambung itu. Maka kalau boleh ini ibu-ibu semua ini yang ikut ngaji ini, contohkan di geria minimalis ini jangan lagi ada kalau nikah itu pakai keyboard yang macem-macem. Kalaupun nggak pakai hadroh, nggak tahu. Sekarang udah tahu. Tanya beliau, minta sama Pak Irwan nomornya biar dihubungi. Pak tolonglah, kata Pak Ustadz kan pakai hadroh itu kan enak. Undang. Datang. Pasti orang itu nggak minta mahal-mahal tuh. Paling-paling itu enaknya. Enaknya sama orang itu apa? Waktu sholat berhenti. Nggak usah disuruh berhenti waktu sholat. Pasti udah tahu mau sholat berhenti. Pas mau pulang, sholatan doa dulu, didoain anak-anak Bapak Ibu yang nikah. Didoain orang yang hafiz Quran, mulutnya sering baca Quran, didoain. Kita ini nggak tahu, nggak ngeliat. Kalau para wali-wali dulu, kalau udah hafiz Quran yang baca doa itu rahmat itu turun, nampak ada sinarnya, nampak. Ini belum apa-apa, nyanyinya udah macem-macem. Kalau udah keyboard. Bapak-bapak kami juga menerima lagu permintaan. Bapak ibu yang sana mau nyanyi, bapak yang sana mau nyanyi, itu bapak yang pauk mau nyanyi enggak? Ya, ini Bapak Ibu, pernikahan dalam Islam itu ya itu. Jangan kita rusak. Oke, selanjutnya apa lagi Pak Ustadz? Bapak, ketika anak kita sudah menikah, bekal yang kita berikan itu bukan rumah. Bekal yang kita berikan bukan rumah. Maka sebaik-baik bekal itu kepada anak adalah ilmu. Sebaik-baik warisan untuk anak adalah ilmu, bukan harta. Harta yang kita wariskan akan
habis. Ilmu yang kita wariskan itu akan mendatangkan harta dan mendatangkan keberkahan. Maka bagaimana caranya? Ajarkan anak-anak Anda agama. Apalagi kalau belum waktunya dia sekarang ini sekolah dan waktunya nanti dia akan sekolah, sekolahkanlah anak-anak Anda ke pesantren-pesantren di mana ada di wilayah ini. Gak mesti ke pesantren saya. Di mana wilayah ini banyak pesantren, masukkan pesantren. Anda mau keluar pun kan ada pesantren di situ. Masukkan ke sana. Jangan bilang mahal. Rokok bapak satu hari berapa? Ke sana piginya. Kayak orang sama kayak ini yang kurban. Kurban nggak banyak orang, tapi merokok orang banyak. Kurban itu palingan 200 sebulan dengan 2 juta itu setahun. Coba bapak rokok 20.000 satu bungkus satu hari. Kalau 30 hari berapa? 600.000. Bagaimana kalau yang 2 bungkus satu hari? Apa nggak 1.200.000? Kenapa Anda bisa kurban nggak bisa? Kenapa Anda bayar anak Anda di pesantren 500.000 nggak sanggup, tapi beli rokok 1.200.000 sanggup? Karena kita tidak mau. Maka kalau anak kita mau jadi orang yang memang pernikahan Islam dan rumah tangganya pernikahannya Islam, rumah tangga Islam, maka ajarkan kepadanya agama. Insya Allah dia akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya kira itu aja Bapak Ibu. Saya mau aja panjang Bapak Ibu. Cuman rumah saya sekarang dah jauh. Perjalanannya 1 jam. Sampai sana sudah tinggal suara jangkrik. Jauh. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi insya Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.